Salam sejahtera untuk anak-anakku semuanya, salam sehat. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan penyertaan-Nya. Kita masih bertemu dalam pelajaran IPA pada hari ini. Pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke dalam listrik dinamis, kita kaitkan dulu ke dalam materi kita sebelumnya, yaitu listrik statis. Dalam listrik statis dan dalam listrik dinamis tentu berbeda pengertiannya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau listrik statis kemarin adalah listrik yang diam atau tidak bergerak. Sedangkan pada hari ini kita masuk dalam tema listrik dinamis, artinya listrik yang bergerak atau berpindah. Baik, sebelum kita masuk ke dalam inti materi, Bapak akan menjelaskan apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, satu, supaya siswa mampu mengetahui sumber arus listrik. Kedua, supaya siswa mampu membuat rangkaian listrik. Terima kasih. Itulah tujuan pembelajaran kita. Pertanyaan untuk kalian. Jika kamu pernah menyalakan lampu, tentu pertama sekali yang kamu lakukan adalah menekan saklar. Saklar yang kamu tekan itu bisa dalam suatu ruangan itu lampu nyala dan di ruangan lain juga ikut menyala. Dan bisa juga kebalikannya, kamu tekan saklar, di ruangan ini nyala lampu, di ruangan sebelahnya tidak nyala. Mengapa arus listrik dapat mengalir? Kira-kira siapa yang bisa memberikan jawabannya? Arus listrik bisa terjadi atau mengalir karena adanya muatan-muatan elektron yang berpindah pada sebuah kabel. Akibat muatan elektron itulah terjadi arus listrik. Coba kalian bayangkan, seandainya tidak ada muatan-muatan elektron, tidak akan terjadi arus listrik. Anak-anakku semuanya, pada materi kita hari ini, tentu kalian berpikir, apakah sumber arus listrik itu hanya berasal dari generator atau PLN? Tentu tidak, bukan? Banyak kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari menghasilkan listrik tetapi tidak menggunakan generator sebagai sumber pembangkit listrik. Misalnya baterai kering, baterai basah, buah-buahan seperti buah jeruk, larutan yang bersifat elektrolit, misalnya larutan garam. Semua itu bisa sumber pembangkit tenaga listrik. Nah, demikianlah uraian singkat yang bisa Bapak paparkan sebagai bahan awal materi kita untuk melangkah lebih ke dalamnya lagi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.